Halo teman-teman, nama saya Steve Jatmiko dan hari ini saya ingin menceritakan tentang mitologi dunia. Mitologi teman-teman kira-kira dapat dikatakan sebagai sebuah kepercayaan yang pernah dianut oleh banyak orang. Misalnya mitologi Yunani pernah dipercaya oleh orang-orang dari semenanjung Balkan, Yunani, Turki, Crimea, dan sebagainya. Mengenal mitologi Yunani sama dengan mengenal background budaya dari 2,5 miliar orang di dunia saat ini, teman-teman. Termasuk mereka yang dari Eropa, Amerika, Rusia. Begitu juga mitologi Cina, teman-teman. Mengenal mitologi Cina sama dengan mengenal background dari 2,5 miliar orang di dunia, terutama mereka yang ada di sekitar Cina dan orang-orang yang mengembara ke seluruh dunia. Masih ada lagi berbagai mitologi lain selain mitologi itu, Cina dan Yunani, seperti mitologi Norse. Mitologi Norse mungkin seperti yang Anda ketahui teman-teman ya, pernah Anda nonton di film di Hollywood tentang Thor, dan Anda bertanya-tanya dari mana sih asalnya. Dari mitologi ini, teman-teman. Jadi mengenal mitologi adalah mempunyai banyak teman dari seluruh dunia. Jadi marilah kita mulai saja teman-teman dengan asal alam semesta dari mitologi Yunani. Jadi pada miliaran tahun yang lalu, di seluruh alam semesta yang ada hanyalah chaos. Walaupun namanya chaos, tetapi ini bukanlah kekacauan, tetapi kekosongan, teman-teman. Kekosongan tanpa awal, tanpa batas. Setelah miliaran tahun dari chaos muncullah dua makhluk. Yang pertama adalah Erebus, dewa ke-8, dan yang kedua saudarinya Nyx, dewi malam. Kedua dewa yang agak gelap ini kebetulan punya anak yang sangat cerah, namanya adalah Hera, sang dewi pagi hari, dan saudaranya Aether, sang cahaya. Hera dan Aether kemudian bersatu dan menghasilkan unsur yang pertama di dunia, yaitu air menurut Yunani kuno, bernama Thalassa atau Tethys, sang dewi samudra. Kembali ke chaos yang awal tadi itu, teman-teman ya. Dia masih punya anak lain, yaitu Bumi atau Gaia atau Ibu Pertiwi. Selain Bumi ada satu lagi ya, anak chaos yang terakhir, yaitu Tartarus atau sang alam bawah tanah. Inilah yang sering digambarkan dengan warna merah ya, sehingga kelihatan panas. Kembali kepada Erebus dan Nyx yang tadi punya anak dewi pagi hari ya. Mereka masih punya anak yang lain, yaitu Hypnos, sang dewa tidur yang membawa macam-macam mimpi ke dalam tidur kita, teman-teman. Hypnos mempunyai saudara yang lebih terkenal daripada dia. Namanya adalah Thanatos, sang dewa kematian. Thanatos terkenal karena seorang psikolog Jerman bernama Sigmund Freud yang menemukan teori psikoanalisa menyebutkan dalam teorinya bahwa ada dua insting dasar bagi setiap manusia, yaitu eros atau asmara dan thanatos. Thanatos masih punya saudara yang bahkan lebih terkenal lagi daripada dia, yaitu Charon, sang dewa pengantar arwah. Jadi kalau orang meninggal, maka Charonlah yang mengantar dia ke dunia seberang sana. Di gambar berikut ini, Charon kelihatan ya sedang menyeberangkan seorang roh dari bumi ke dunia sana. Sungai itu disebut sungai Styx
yang membuat orang-orang lupa ya. Jadi sebelum naik perahu ini mereka harus minum air ini sehingga mereka lupa akan segala sesuatu yang pernah mereka alami di hidup yang lampau. Walaupun anak-anak mereka cukup menakutkan, tapi anak-anak dari Erebus dan Nix yang terakhir adalah peri-peri Hesperides, 3 orang peri yang menguasai senja hari ya, dan mereka sangat ceria. Semua dewa ini tidak banyak kerjaan ya, hanya hening diam pada saat itu. Sampai kemudian Gaia melahirkan 2 orang putra. Yang pertama adalah Pontus, sang samudra, dan yang kedua adalah Uranus, sang langit. Langit dan bumi kemudian bersatu karena memang tidak begitu jauh waktu itu jaraknya. Dan dari persatuan mereka itu lahirlah banyak anak yang disebut Titan ya, atau Titan. Nah, putra dari salah satu Titan, jadi salah satu Titan yang lelaki ya, namanya adalah Kronos, yang paling sakti di antara para Titan. Begitu juga di antara para Titan itu ada seorang wanita yang bernama Rhea. Uranus dan bumi masih punya anak lain, yaitu kali ini raksasa-raksasa bermata satu yang disebut Cyclops. Ada 3 orang Cyclops, guntur, petir, dan terang. Dan anak mereka yang terakhir adalah Hekatonchires, yaitu raksasa yang memiliki 50 kepala dan 100 tangan, sehingga kekuatan mereka luar biasa. Namun Uranus tidak suka sama anaknya yang ini, yang terakhir-terakhir nih. Engkau menjijikkan katanya, maka aku akan membuang engkau ke gua terdalam di dalam rahim bumi. Dan di sanalah teman-teman Hekatonchires dipenjarakan selamanya. Nah teman-teman, itulah kisah tentang asal alam semesta menurut versi Yunani kuno. Versi kita yang mendatang adalah seri yang kedua, yaitu pembalasan karma yang pertama. Begitulah teman-teman, sampai ketemu.